Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu dengan judul Analisis Acceptance Sampling pada pengendalian kualitas menggunakan data variabel dan atribut. Berikut adalah nama anggota kami. Yang pertama, saya Bapak Bisa 79. saya Muhammad Azindri Anggono dengan link 81. Saya Yoga Saputra dengan link 14 Saya Yesa Jakarta dengan 99. Saya Mas Farid Mukhtar Maja dengan link 1451. Jadi dalam industri manufaktur, pengendalian kualitas sangat penting untuk menjaga kualitas produk dan mengurangi kerugian perusahaan. Karena inspeksi 100% memerlukan biaya dan waktu yang besar. Jadi digunakan acceptance sampling plan sebagai metode pengambilan keputusan berdasarkan sampelnya. Acceptance sampling dapat diterapkan pada data atribut menggunakan standar militer standar 105E maupun data variabel menggunakan standar militer standar 414. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap kedua pendekatan tersebut untuk menentukan metode inspeksi yang paling efektif dan efisien sesuai karakteristik produk. Jadi, acceptance sampling plan adalah metode pengendalian kualitas yang digunakan untuk menentukan penerimaan atau penolakan suatu lot berdasarkan pemeriksaan sampel tanpa harus melakukan inspeksi 100%. Metode ini digunakan untuk menghemat waktu, biaya, dan mengurangi kerusakan produk akibat pengujian. Jadi parameter risikonya itu A, yaitu risiko produsen sebagai alpha, kemungkinan lot yang sebenarnya baik ditolak. Terus kemudian ada B, risiko konsumen yaitu beta, kemungkinan lot yang sebenarnya buruk diterima. Rencana sampel penerimaan data atribut berdasarkan MIL standar 105E. Inspeksi data atribut mengevaluasi karakteristik produk berdasarkan kriteria kualitatif diterima atau cacat. Keputusan didasarkan pada jumlah unit cacat yang dibandingkan dengan batas angka penerimaan maksimum, probabilitas penerimaan, probability of acceptance, atau bentuk input kurva operation karakteristik OSI pada ukuran sampel besar umumnya dikalkulasikan menggunakan distribusi Poisson dengan formulasi sebagai berikut. P A P alpha dengan sigma C D sama dengan 0, E kuadrat NP dalam kurung NP per D kuadrat D. Keterangan PA pegat. Keterangan pasca probabilitas yang diterima, N jumlah ukuran sampel acak yang diinspeksi, P kecil proporsi kecacatan aktual pada lot, C angka penerimaan maksimum acceptance number, D normal aktual unit cacat yang diobservasi dalam sampel, E konstanta Euler 2,71828. Data variabel militer standar 414. Data variabel digunakan untuk mengevaluasi karakter kualitas yang dapat diukur secara kontinu seperti ukuran berat dan kadar kimia. Penilaian dilakukan berdasarkan penyimpanan rata-rata sampel terhadap batas spesifikasi menggunakan nilai Z-score. Keterangan di sini ada rumus Z USL sama dengan USL kurangi X per S. Keterangannya adalah USL adalah batas spesifikasi atas apa spesifikasi limit S nilai rata-rata dari hasil penggunaan sampel S. Standar deviasi sampel mengidentifikasi tingkat variabilitas data. Dan di bawahnya ini rumus untuk mengukur lower specification limit Z LSL sama dengan X kurangi LSL per S. Nilai yang dihitungkan akan dikonversikan melalui tabel distribusi standar militer standar 414 untuk mengestimasi persentase profit di luar batas toleransi P. Apabila P melampaui persentase penyimpangan maksimum yang diizinkan maksimum allowance per persen defect per M, maka lot tersebut wajib ditolak. Berikut adalah macam dan jenis acceptance sampling plan. Yang pertama dari aspek atribut dan variabel. Yang
standar yang digunakan untuk atribut ya ialah militer standar 105E, dan untuk yang standar variabel kita menggunakan militer standar 414. Dengan kita menganalisis atribut dari jumlah cacat, dan yang variabel kita analisis dari mean atau rata-rata dan standar deviasi. Kita ambil contoh dari studi kasus yang kita analisis, yaitu TVLED untuk contoh atributnya dan contoh variabelnya adalah KF. Yang bawahnya adalah kurva karakteristik operasi atau operation characteristic curve. Mungkin di sini gambarnya kurang jelas, namun kita akan bacakan yang bawahnya saja. Kurva operasi atau operasi karakteristik menunjukkan bahwa hubungan antara probabilitas penerimaan lot atau PA dan penerimaan dan proporsi produk cacat atau P kecil semakin curam, ya, semakin curam kurva, semakin baik kemampuan sampling dalam membedakan lot baik dan lot buruk. Hasil penelitian menunjukkan Dodge-Romic double sampling memiliki kinerja yang lebih baik dibanding militer standar 105E single sampling. Yang kedua adalah sampling penerimaan dan ukuran sampel. Ukuran sampel merupakan faktor penting dalam acceptance sampling karena mempengaruhi ketelitian keputusan penerimaan atau penolakan lot itu sendiri. Penentuan ukuran sampel didasarkan pada ukuran lot, nilai LGL, dan tingkat inspeksi yang digunakan. Pemilihan ukuran sampel yang tepat adalah yang tepat dapat meningkatkan efektivitas inspeksi tanpa mengurangi perlindungan terhadap produsen maupun konsumen. Berikut adalah tabelnya. Yang pertama adalah tabel kedua, usulan rancangan sampling kategori kritikal untuk 100 produk atau nilai 100 dan analisis Dodge-Romic single sampling yang nilai alfanya 0,014 dan nilai betanya 0,187. Begitu pula dengan yang di bawahnya atau double sampling itu kurang lebih sama. Dan yang ketiga atau metode ketiga militer standar 105E double sampling dengan nilai alfanya 0,001 dan nilai betanya 0,85. Untuk tabel ketiga ini untuk usulan rancangan sampling kategori kritikal untuk produk 500 produk atau N500 dengan Dodge-Romic single sampling dengan nilai alfanya 0,0017 dan nilai betanya 0,119 dan double sampling dengan nilai alfa 0,001 dan nilai betanya 0,118. Dan yang ketiga metode militer standar 105E double sampling dengan nilai alfanya 0,001 juga, namun nilai betanya 0,518. Sini adalah tabel elemen-elemen pengujian yang tadi tidak ada yang diambil. Ini dari jenis pengujian, maksudnya kayak ada risiko kekurangannya. Sensitivitas sampling penerimaan, sensitivitas sampling penerimaan menunjukkan kemampuan suatu rancangan sampling dalam membedakan lot berkualitas baik dan lot yang berkualitas buruk. Sensitivitas dapat dilihat dalam bentuk kurva Orr atau operasi karakteristik, di mana semakin curam kurva maka semakin baik di kemampuan sampling dalam mendeteksi perubahan tingkat kecacatan produk. Seperti ini. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dodge-Romic double sampling memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan militer standar 105E single sampling hingga mampu memberikan keputusan penerimaan lot yang lebih akurat atau lebih detail. Ini risiko produsen dan risiko konsumen. Risiko produsen atau alfa adalah kemungkinan lot berkualitas baik ditolak, sedangkan risiko konsumen atau beta adalah kemungkinan lot berkualitas buruk diterima. Kedua risiko ini digunakan untuk menilai kinerja suatu rancangan sampling
Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode densitomic double sampling mampu memberikan keseimbangan risiko lebih baik dibanding militer standar 105E double sampling, sehingga menghasilkan keputusan penerimaan yang lebih efektif dan akurat, kurang lebih sama yang sebelumnya. Untuk analisis acceptance sampling data tribut berdasarkan jurnal evaluasi dan jangan sampling pada tahap incoming quality control di PT Customer Mandiri, acceptance sampling data tribut digunakan untuk inspeksi komponen TVAD berdasarkan jumlah produk. Hasil analisis menunjukkan bahwa metode Romic double sampling memiliki hubungan lebih baik dibandingkan dari standar 105 single sampling karena mampu mengurangi risiko kesalahan keputusan dan menghasilkan kurva OSI yang lebih mendekati kondisi ideal. Untuk analisis acceptance sampling data variabel berdasarkan jurnal acceptance sampling lens untuk mengkajikan kualitas produk pada PT Keystone Sumatera Rubber Estate. Acceptance sampling data variabel digunakan untuk mengevaluasi karakteristik kualitas seperti kadar api, kadar nitrogen, plasticity, reduction index atau RI, dan manifestosity. Metode PIL standar 414 digunakan dengan mempertimbangkan nilai rata, sampel, dan standar deviasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa karakteristik untuk memenuhi standar kualitas, sedangkan karakteristik lainnya masih memerlukan penelitian yang dekat. Untuk analisis kurva karakteristik kurva karakteristik operasi manual alat yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara probabilitas penerimaan lot dengan tingkat kecerdasan produk. Pada jurnal PT Customer Mandiri, evaluasi kurva OSI menunjukkan bahwa metode Romic double sampling menghasilkan kurva yang lebih curam dibandingkan dari standar 105E single sampling. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa metode tersebut memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membedakan lot kualitas baik dan lot kualitas buruk. Semakin curam kurva OSI, maka semakin kecil kemungkinan terjadi kesalahan penerimaan maupun penerapan lot. Oleh karena itu, kurva OSI menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas suatu rangkaian sampling. Teksnya analisis pembalasan pada analisis variabel intensitas sampling. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwasanya variabel itu mempengaruhi tingkat ketelitian keputusan dalam acceptance sampling. Jadi semakin banyak sampelnya itu keputusannya semakin baik. Jadi dari dua metode tadi dapat disimpulkan bahwasanya Romic double sampling memiliki sensitivitas lebih tinggi sehingga mampu menghasilkan keputusan penerimaan yang lot yang lebih akurat. Lalu analisis resiko produsen dan resiko konsumen. Resiko produsen adalah kemungkinan lot yang memenuhi standar kualitas ditolak, sedangkan konsumen adalah kemungkinan lot yang tidak memenuhi standar kualitas diterima. Hasil analisis menunjukkan bahwa Romic double sampling mampu memberikan keseimbangan risiko yang lebih baik dibandingkan dengan standar 105E single sampling. Jadi kurvanya ini yang berwarna di atas tadi. Kesimpulan saran. Yang saya sampaikan tadi bahwasanya acceptance sampling merupakan metode pengendalian kualitas yang menggunakan untuk menentukan penerimaan atau penolakan suatu lot berdasarkan hasil inspeksi sampel. Pada PT hasil analisis menunjukkan bahwa Romic double sampling memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dari standar 105E single sampling karena hasil kurva OSI yang lebih baik serta mampu menyeimbangkan risiko produsen dan risiko konsumen. Selain itu, metode
berbagai macam metode data sampling dengan memperoleh rancangan sampling yang paling optimal. Sekian presentasi dari kelompok